Bapak, pagi hari ini hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan pada pagi hari ini. Bapak memberi semua kami sehat, memberi kami semua bahagia. Terima kasih Bapak, izinkan kami menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran Kau, di dalam firman-Mu, agar setiap anak-anak-Mu yang mendengar mengalami perjumpaan dengan Engkau tak terlupakan. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menyedihkan, tapi hamba mau percaya bahwa Engkau Allah yang besar seperti dikatakan di dalam pujian ini, bahwa Engkau akan mengcover semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau percaya dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Semua sehat Bapak Ibu ya. Semua bahagia. Pagi hari ini sebentar lagi kita akan mengalami suatu panas. Cuman panas, bukan luar biasa panasnya. Tapi saya percaya, semua ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting Bapak Ibu, dalam hidup ini ada 3 hal yang Bapak Ibu harus dibawa terus tiap hari. Yaitu, tulus, ikhlas, penguasaan diri dalam hidup. Ini penting Bapak Ibu untuk hidup hari-hari. Sebab hari-hari dunia lagi sedang betul-betul membuat puncaknya. Dunia teknologi begitu dahsyat Bapak Ibu. Mungkin kalau kita yang sering ikuti, kalau betul-betul kita iman, kita nggak betul-betul percaya di dalam Tuhan sungguh-sungguh, di dalam 3 hal itu, kita mungkin tergoncangkan Bapak Ibu. Tergoncangkan. Sebab apa? Sekarang kecerdasan yang itu sudah terbikin, maksudnya sudah dinyatakan bahwa kecerdasan manusia buatan ini bisa mengubah kehidupan tatanan dunia seperti itu. Barusan ini saya ini senang baca Bapak Ibu. Saya kan dari dunia sekuler ya. Mulai dulu saya ini senang dengar berita kayak dari luar negeri, dari apa itu saya paling suka gitu ya. Saya pasti ikutin. Teknologi ini luar biasa. Kecerdasan luar biasa Bapak Ibu. Sekarang yang orang-orang besar seperti Elon Musk itu otaknya sudah kasih chip Bapak Ibu. Ini sungguh-sungguh dahsyat luar biasa kecerdasan luar. Dulu saya pernah bertanya, orang yang pintar mungkin mengatakan firman Tuhan begitu luar biasa pintar, atau hamba Tuhan yang nggak seberapa pintar tapi menjadi seorang hamba Tuhan, mana kira-kira yang bisa kita terima gitu ya. Tapi mungkin kalau kita dari awan, kita milih yang pinter, yang ngomongnya pinter, tapi kita nggak tahu dalam hatinya, benar-benar enggak. Sekarang ini sedang terjadi seperti itu, kita nggak tahu Bapak Ibu. Zaman ini zaman medsos, zaman dahsyat, zaman luar biasa. Semua ditentukan oleh netizen sekarang. Sungguh, ini nggak main-main Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Barusan ini ada suatu pertanyaan, saya kaget ini gini, semua pertanyaan akan dijawab dari internet itu sesuai dengan kebutuhan kita. Saya dulu bertanya, siapa sing gawe cik pinter iki? Siapa sing gawe Google Map, GPS itu siapa yang bikin kayak gitu? Ternyata ya ini kecerdasan buatan ini namanya AI, A1 jasa keren. Jadi kalau kita bertanya sama dia dengan teologi apa kita ikut? Kita dari Katolik, jawaban itu mesti Katolik Bapak Ibu. Kalau Protestan, keluar Protestan. Pantai Kosta seperti itu. Jadi semua ada. Dan nanti kita kalau membuat kayak surat lamaran apa, kita tinggal masukin. Kita tujukan kepada apa, langsung keluar. Khotbah nggak usah repot kita susun. Itu langsung keluar dari itu. Apa judulnya? Kasih keluar, kasih semua kasih itu apa, wes banyak di internet. Seperti itu. Dari segi kedokteran pun seperti luar biasa. Barusan ini seorang konglomerat Indonesia, Khairul Tanjung kalau nggak salah. Dia akan mempunyai rumah sakit apa, dia dari Singapura mengatakan. Di Singapura sudah orang yang dokter paling pinter-pinter itu sudah rasanya turun. Dia nggak apa ya, dulu nggak tersaingin. Sekarang rasanya dia sudah tersaingi dengan teknologi kecerdasan luar biasa namanya AI.
Semua ada di dalam situ. Apa kebutuhan kita? Gitu. Dulu saya bertanya, kok bisa ya internet jawab seperti itu? Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Saya ikutin terus. Ada seorang yang bertanya, Pak, kalau gitu perlu nggak hamba Tuhan? Wah, ini jawaban ini betul ada yang pro kontra Bapak Ibu. Kalau AI jawabannya itu 100% benar, soalnya sesuai dengan yang dimasukkan Alkitab. Benar teori ini. Kalau hamba Tuhan, cara penafsirannya 1, 2, 3, 4, 5 orang berbeda-beda. Kira-kira yang benar mana? Satu yang benar, sesuai firman Tuhan. Tapi ada orang bertanya, perlu nggak hamba Tuhan? Woi, perlu. Ya ini jawaban saya, bukan Peter yang ngomongi, tapi hatinya itu loh yang benar. Hamba Tuhan ini diperlukan hatinya. Saya dulu nggak ngerti seperti itu, nggak ada orang yang jawab seperti itu, nggak ada jawaban. Akhirnya saya terjawab dengan tetap kita perlu hamba Tuhan, karena yang betul-betul hatinya yang dipakai Tuhan. Sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Google, semuanya ada, makanya jangan bingung. Ada A, B, C, D, ditawarkan bermacam-macam. Ada gereja mengikuti aluran seperti itu. Ada menawarkan makanan yang luar biasa, sehat. Ayo ikut aku, ayo, semuanya seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah tetap seperti itu? Apakah kita ikut arus dunia yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat, yang seperti itu? Itu yang diagungkan, namanya dikatakan diberkatilah orang yang besar, diberkatilah orang yang jemaatnya banyak luar biasa. Saya kadang-kadang itu miris gitu Bapak Ibu ya. Sebab apa? Sekarang itu pengubah paradigma orang ke gereja. Orang ke gereja itu cuma apa sih kadang-kadang? Jawab sendiri Ibu ke sini. Takut, tadi kayak rezeki, takut. Kadang-kadang rutinitas, pokoknya aku nang gereja dianggap uang pokoknya aku betul-betul ibadah. Betul nggak di dalam hatimu? Betul nggak kamu ingin berjumpa dengan Tuhan? Ngerti nggak pribadi Tuhan? Nggak mudah Bapak Ibu. Saya kadang-kadang itu miris Bapak Ibu kalau lihat zaman sekarang. Sungguh. Melok Tuhan tidak segampang apa yang kita katakan. Kita dihajar, kita dididik supaya kuat, kita itu tangguh di dalam menghadapi kehidupan. Seperti apa yang ada sekarang? Zaman ini kecerdasan luar biasa. Besok perang nggak pakai manusia, pakai robot. Besok nggak pakai nuklir, pakai sinar X. Kamu muncul di sinar X amblas. Manusia nggak ada, robot-robot diciptakan, sudah ada di China. Luar biasa itu Bapak Ibu. Kalau terjadi perang begitu luar biasa, nggak tahu apa yang terjadi. Maka saya katakan hiduplah tulus, hiduplah ikhlas, penguasaan diri. Apa sih tulus ikhlas itu? Kita baca ya. Kita baca di Kolose 3 ayat 22. Ini belum menyampaikan khotbah Bapak Ibu ya, ini pendahuluan saya katakan hiduplah dengan tulus. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kenyataan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu datang kemari seperti untuk Tuhan? Apakah bukan untuk manusia? Apakah sebuah rutinitas atau pokoknya kewajiban gitu aja seperti itu? Hiduplah dengan tulus hati. Tulus, tidak ada kepura-puraan. Tulus tanpa menuntut imbalan. Tulus adalah melepaskan hak kita. Tulus tidak pernah melihat kesalahan. Tulus adalah kasih karunia. Bapak Ibu, adakah di antara kita datang kemari atau dalam kehidupan sehari-hari seperti yang
saya sampaikan, tulus itu seperti itu? Atau ikhlas? Masalah nggak usah kita cari Bapak Ibu, tapi masalah akan datang dengan sendiri. Ikhlas adalah menerima segala persoalan hidup dengan lapang dada, tanpa mengeluh dan bersungut-sungut. Ikhlas merupakan ciri orang yang dewasa rohani, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Itu orang ikhlas. Penguasaan diri. Penguasaan diri adalah perbuatan yang bijak, tidak panik, dan selalu tenang apapun yang terjadi. Tidak mengambil sikap responsif, karena tahu semua ada masanya. Tidak ada yang abadi, hidup penuh masalah. Bukan berarti kita akan berbuat semaunya. Orang bijak setiap mengalami sesuatu selalu berpikir sebelum bertindak. Kuasai diri, jangan membuat batu sandungan bagi orang lain. Sekali salah berbuat yang tidak berkenan, tak terkendali, kita akan menanggung akibat dalam hidup. 3 hal ini yang betul-betul kita tanamkan hari-hari ini. Karena hari-hari ini luar biasa, Bapak Ibu, sungguh. Kalau kita cuma datang seperti itu, seperti apa yang saya katakan tadi, pokoknya teko, pokoknya ibadah, pokoknya kewajiban, rutinitas, kita akan nggak mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan berjumpa dengan pribadi namanya Yesus. Sebab apa? Banyak orang sekarang itu sudah salah berpikirnya Bapak Ibu. Pokoknya cara pandangnya orang banyak, orang apa itu namanya yang diberkati. Belum tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu iblis itu luar biasa dahsyat. Dia selalu ikut di dalam segala apapun di dalam kehidupan. Dia selalu hadir, tidak pernah meninggalkan. Dia di sini pun akan hadir. Apapun yang saya katakan di dalam, mungkin dia mempelesetkan di dalam hati Bapak Ibu. Mosok iso nyatanya orang hidup seperti itu. Tapi ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita zaman ini zaman dahsyat Bapak Ibu, bukan zaman main-main. Tinggal pilih, itu pengayakan, apa itu namanya. Betul-betul Bapak Ibu dalam Tuhan sungguh-sungguh apa enggak? Ya, dulu cara berpikir kita orang dipanggil Tuhan itu 50 tahun ke atas. Sekarang enggak milih Bapak Ibu. Enggak ada syarat untuk dipanggil Tuhan. Makanya persiapkan dirimu benar-benar di dalam Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, ikutlah dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan semua apa yang berbau-bau dosa itu. Tinggalkan, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Berubah. Maka saya katakan Injil harus mengubah kehidupan. Tapi kenapa Injil enggak usah kehidupan? Kita sekarang bulan 10, kita masukin 3/4 dari tahun 23. Kita beribadah sampai ke akhir bulan ini, kan 1 bulan 4 kali, kali 10, 40 kali. Kita hidup di dalam dunia, 6 kali, 4 kali 10, 240, 40 lebih. Kira-kira, menang mana? Ibadah yang kita datengin, apa betul-betul berdampak? Apakah yang 240 dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak? Itu pilihan, kita enggak tahu. Jawabannya ada di dalam hati Anda sendiri-sendiri. Gitu. Apakah kuat menghadapi persoalan? Belum tentu. Soalnya melok Tuhan enggak segampang sing saya katakan seperti dunia katakan. Dunia betul-betul luar biasa eksisnya Bapak Ibu. Nanti semua apa yang ada. Mobil sudah jalan enggak pakai supir. Semua nanti teler-teler di bank hilang ganti. Pakai seperti kayak robot buatan semua seperti itu semua. Dunia ini mengalami dunia yang baru di dalam kehidupan ini. Semua kita akan berubah. Teknologi begitu canggih Bapak Ibu, canggih luar biasa. Handphone ini nanti lagi ganti lagi, yang lebih hebat lagi bisa mendeteksi kesehatan kita. Semuanya seperti itu. Apakah kita ikut Tuhan cuman seperti gini, Tuhanku luar biasa. Tapi diri saya nggak pernah luar biasa. Tetap aja. Ada masalah sedikit bersungut-sungut. Ada persoalan sedikit bersungut-sungut. Tidak pernah berkata, terima kasih Tuhan. Bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Hari ini bersyukur ditentukan nomor 1. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur dalam hidup, jangan harap hidup di dalam kehidupan ini kau akan bahagia. Jangan harap. Soalnya tidak ada yang abadi di dalam kehidupan ini. Enggak ada.
Namanya orang bohong, orang menipu. Wih, dengan segala cara. Pinternya luar biasa. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, tidak tulus, tidak bisa menguasai diri. Nah, nggak tahu. Sekarang orang pinter-pinter. Lihat di internet, wih pinter-pinter. Orang menyampaikan firman Tuhan nggak ada. Kembali ke asal hati yang bersyukur. Nggak ada. Canggih-canggih Bapak Ibu. Wih luar biasa. Itu terjadi. Padahal yang basicnya, dasarnya itu cuma hati untuk hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau kita, hati kita tidak terjaga di dalam kehidupan ini, kita akan hancur. Kita akan binasa. Hati nomor satu, bersyukur nomor satu, ikhlas nomor satu, tulus. Maka saya katakan bagi anak-anak Tuhan yang punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak-anak, betul-betul ikatlah, betul-betul bersatulah, jangan ada rongga. Karena apa? Iblis akan bekerja luar biasa. Cara pandangnya harus berubah, bahwa apa yang dikasih Tuhan, itulah kado dalam hidupmu. Istrimu kado dari Tuhan, suamimu kado dari Tuhan. Engkau bersatu, engkau ikhlas menerima segala sesuatu dalam kehidupan. Jangan ada perbantan, jangan ada penolakan, jangan ada ego di dalam kehidupan. Bersyukur dalam hidup dan katakan, yes, aku mau. Tidak ada orang yang mengatakan aku bersalah, nggak pernah ada. Semua kamu. Coba kita yang bersalah, kita yang mengubah hidup kita, dimulai dari kita. Bapak Ibu bayangkan enggak, kalau seandainya orang-orang Kristen percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan, begitu takjubnya luar biasa dunia ini. Menggarami semua kehidupan, menggarami semua ada yang di dalam dunia ini. Dahsyat, enggak ada orang berkekurangan. Tidak ada Bapak Ibu. Semua sekarang urusan mamon, enggak ada yang murni, semua mamon. Tidak ada yang benar-benar tuh di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang hidup sangkal diri pikul salib. Nggak ada yang mau kuno itu Bapak Ibu. Padahal Tuhan ngomong hiduplah sangkal diri pikul salib. Apa itu? Ya itu tadi ikhlas. Yaitu tulus penguasaan diri. Oke, kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 5. Hidup dalam kebenaran. Masukkan hidupmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Bahwa firman akan memerdekakan kita. Bapak Ibu ya, saya ini kadang-kadang miris. Kalau pergi gereja, janganlah Bapak Ibu. Kayak berkat. Berkat itu sudah disediakan Bapak Ibu. Tuhan itu bangun pagi kita bersyukur sudah sediakan. Tinggal saudara yang mau mengambilnya. Dengan cara apa? Kalau engkau pintar, engkau rajin, engkau betul-betul tulus, engkau betul-betul ikhlas, saya percaya berkat itu akan mengikuti kita. Percaya Ibu, itu percaya 100%. Bukan kita minta, kita itu memberi. Orang Kristen itu memberi, memberkati. Tergantung kamu ini yang kamu dapat hari ini. Hari ini kamu dapat 10, apa yang kau taburkan dalam hidup? Kalau engkau mau menabur apa yang kamu dapat, percayalah taburanmu itu akan tumbuh. Gak tahu kapan. Tapi kita gak berharap. Jangan berpikir bahwa kita memberi. Kalau Tuhan, terus kita minta sama Tuhan. Kita sudah diberi, makanya kita memberi. Paradigma itu harus kita buang, kita rubah. Siapa sih kita ini Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu bertanya, siapa kita hidup? Kita itu dari debu dan tanah. Kita bisa hidup hari ini. Bersyukur. Kita bisa sehat, bersyukur. Kalau di dalam otak kita miring aja seperberapa gitu, lupa nama kita sendiri. Gitu aja lah kok sombongnya luar biasa. Jangan Bapak Ibu ya, saya katakan keluarga ini penting Bapak Ibu ya. Keluarga ini yang dibidik oleh iblis. Iblis itu kepingin menghancurkan keluarga, memporak-porandakan keluarga. Bersatu, ingat toh, yang baru merit terutama. Jangan menyia-nyiakan. Pasangan hidupmu itu adalah kado dari Tuhan. Jagalah kado itu. Peliharalah apa yang kamu dapat dari Tuhan. Jangan kau sia-siakan. 1 Yohanes tadi pasal 2 ayat 3.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4-5. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, sambil dibaca kita ikuti apakah kita seperti firman ini. 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu, kalau membaca firman ayat ini, kira-kira pas enggak kita masuk di dalam sini? Benar enggak? Ini akan terimpartasi di dalam kehidupan kita. Betul enggak? Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna? Betul enggak? Di dalam kita sungguh sudah sempurna? Dan di ayat yang Tuhan Yesus ketemu anak muda ditanya, apakah kamu sudah melakukan semula 10 hukum Taurat? Sudah. Kalau ingin sempurna, jualah semua hartamu, lari dia. Tapi dikatakan sungguh sudah sempurna. Benar enggak? Seperti yang dikatakan firman ini. Kita sadar bahwa hati sangat rentah terhadap segala persoalan. Rasa khawatir dan takut karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu keras dan dunia di dalam angkatan yang bengkok ini. Persaingan membuat kita khawatir menjalani hidup karena kita akan berhadapan dengan tantangan kehidupan. Apakah kita sanggup melewati kekhawatiran yang ada? Tantangan, Bapak Ibu. Bagi dunia pekerja, hari-hari ini begitu TikTok ditutup, goyang, Bapak Ibu. TikTok adalah penjual barang yang paling gampang hari-hari ini. Begitu tutup dia kesulitan. Dia masuk di apa itu? Yang satu itu Shopee, dia mulai tidak seperti yang di TikTok seperti itu. Itu dunia perdagangan sekarang yang mudah. Ada sekarang bisa menjadi kaya, bisa menjadi miskin zaman sekarang. Tidak ada yang abadi. Maka saya katakan, jangan digantungkan semua hidupmu di dalam apapun terhadap dunia. Sistem dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Gantunglah dirimu, gantungkanlah apa yang ada di dalam Tuhan. Benar Bapak Ibu, benar saya katakan. Saya ini kalau mengatakan ini, saya ngalamin. Kalau saya nggak ngalamin, saya takut Bapak Ibu. Saya ini orangnya itu, saya bohong. Saya ini bohong itu susah. Kadang-kadang sampai istri saya ngomong, kamu ngomong sih bener, masa sembarang dia ngomong dengan jujur. Tidak bisa. Itu sudah kebiasaan bagi saya nggak mau. Dan saya ini biasa belajar semua dalam kehidupan saya ini ikhlas. Saya tidak pernah memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan, saya enggak. Saya tahu. Semua itu sia-sia. Bersyukur itu tadi saya katakan. Saya betul hari ini mau pada bersyukur. Sampai tadi malam saya dikasih Bapak Gembala. Itu 2 bulan, tapi saya nggak bisa klik di dalam khotbah hari ini. Jam 2 malam saya barusan klik. Seperti itu, saya nggak sejahtera. Saya bangun, saya nyampaikan, saya belajar tentang bersyukur. Mestinya penting bersyukur itu bagi Pak hari-hari ini. Tapi Tuhan tidak mau, Roh Kudus nggak mau mengatakan seperti itu. Tapi hiduplah di dalam suatu kebenaran. Karena itu yang menentukan hidupmu. Berserahlah pada Tuhan. Biar kita bisa menjalani hidup dengan rasa syukur. Rendahkan hatimu di dalam Tuhan dengan ikhlas dan tulus. Mintalah belas kasihan dan perlindungan Tuhan. 1. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu ya. Bertahun-tahun saya belajar. Saya kepingin seperti firman Tuhan, tapi nggak bisa. Kecuali kalau kita sendiri, kita itu atau pasangan hidup kita itu sehati, mungkin bisa sama-sama. Sebab apa ya? Saya katakan gini, kalau kita sendiri itu sih bisa, tapi mungkin pasangan hidup kita yang di sekitar kita nggak bisa.
Contoh seperti gini, saya ini sudah berusaha kalau malam itu nggak makan. Makannya saya jam 6, jam 7 itu sudahlah mentok lah. Tapi anak-anak saya itu mesti ngejak makan. Jam 7, jam 8. Dan yang paling fatal lagi, kalau minta makanan banyak nggak dimakan Bapak Ibu. Saya kan sedih Bapak Ibu. Orang yang nggak bisa makan aja susah, tapi mereka itu cuma minta saya nggak mau makan. Nggak bisa. Akhirnya terjadilah saya gemuk seperti ini. Ini terjadi Bapak Ibu. Sungguh, saya kepingin, saya tahu, saya sadar seperti itu. Tapi kenyataan hidup seperti itu. Dengan pasangan hidup. Saya berusaha kadang-kadang itu seperti apa yang katakan firman Tuhan. Saya itu betul-betul mengasihi apapun dalam keadaanmu. Apapun di dalam persoalanmu, apapun karaktermu, apapun. Tapi kalau menjengkelkan, gak tertahankan Bapak Ibu. Sungguh ini gak mudah. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, ya udahlah. Tuhan saya bersyukur dikasih istri yang sehat. Tuhan saya bersyukur dikasih istri yang cerewet. Tuhan saya bersyukur. Lu bersyukur Bapak Ibu. Lo gak cerewet susah saya. Jadi semua apa yang jelek kita pikir itu yang baik. Gitu loh. Soalnya apa? Itu kado dari Tuhan. Saya ada rewardnya loh. Ada apa di dalam kalau tidak salah di Amsal 3 ayat 1 atau 3, panjang umur, mencari rezeki. Tuhan kasih Bapak Ibu kalau kamu sebagai pasangan hidupnya. Ini sungguh saya ini nggak termikir gitu loh. Wah susah, enggak, terus ambilin lah udahlah. Saya nggak ngerti apa sih uang itu sih. Saya cukup makan. Seperti itu. Saya betul-betul melepas apa yang ada beban dalam kehidupan ini. Makanya saya katakan hitunglah hari-harimu. Jangan sampai engkau akan kecewa. Bahwa setiap orang dipanggil bukan melihat umur sekarang. Kalau kamu dipanggil Tuhan, untuk siapa? Ini hitungan Bapak Ibu. Betul-betul hitunglah dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan. Jangan kita bodoh. Jangan kita anak-anak Tuhan jatuh tidak mengenal Allah. Jangan seperti itu. Percayalah Tuhanmu luar biasa, kita sudah diatur sedemikian rupa. Hiduplah di dalam firman. Kita baca di Yakobus 1 ayat 21, 22, 24. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Tanamlah firman di dalam hatimu Bapak Ibu. Jangan ngomong nggak bisa, jangan ngomong apapun paksakan. Semua itu karena kebiasaan. Bapak Ibu, contoh bersyukur tadi. Kalau kita tidak membiasakan bersyukur, kita nggak bisa Bapak Ibu. Sungguh segala sesuatu harus kita biasakan. Kita harus menabur di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, seperti yang dikatakan di dalam, dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman ini menyelamatkan jiwamu Bapak Ibu. Sungguh ya. Jangan berpikir lagi nanti ke gereja ada pikiran lain, paradigmanya harus dirubah Bapak Ibu. Kita kepingin ketemu Tuhan, kita kepingin mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang kita dengarkan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau akan berjumpa dengan Yesus. Ibadah seperti itu Bapak Ibu. Jangan wis pokoknya aku ngeko nang gereja wis apel, absen. Tuhan sudah lo ya. Nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nggak ada. Apakah tertanam hatimu? Bisa bersyukur? Bisa menerima apa adanya, bisa menerima istri, suami, anak-anakmu, kehidupanmu, mungkin menjengkelkan, mungkin hari ini engkau tidak mendapat pekerjaan di PHK, tetap bersyukur, tetap. Tidak ada yang kita nggak bisa bersyukur. Mau apa kita itu manusia? Kita terdiri dari debu dan tanah. Tuhan itu yang mempunyai. Kalau kita nggak dikasih, mau yuk rasa 3 hari 3 malam nggak makan, Tuhan gitu, silakan kalau mau. Tapi Tuhan tetap berkuasa. 22 Bapak Ibu ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jawablah kepada diri Anda sendiri. Apakah engkau menipu dirimu?
Kau tidak jadi pelaku dalam firman. Mau berangkat ke gereja, kok iya, aku mau berbakti ya mbak Tuhan. Aku mau beribadah, aku sungguh-sungguh mulai di situ. Wih, kata titik, wih matamu ndak ketok ya. Ini terjadi Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngerubah karakter kita. Kalau datang aja sungguh-sungguh kayak ketemu Tuhan yang luar biasa kayak malaikat. Tapi pulang di rumah nggak ada makanan mungkin pulang. Mana ini uang makanan nggak ada di meja? Ya Tuhan, pakai dengar di gereja. Kita dengarkan firman. Tapi kita tidak bisa mengaplikasikan firman dalam hidup kita. Sungguh hiduplah di dalam firman. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Kalau semua anak-anak tuh nggak usah banyak, 10, 6, 7 yang melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Percayalah, semua nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah Bapak Ibu. Nggak ada yang susah, semua akan terbantukan dengan kasih yang begitu luar biasa. 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Pernah bercermin? Hampir semua pagi tadi bercermin. Kita pandang terus, rupanya kira-kira wih, luar biasa cakep, luar biasa cantik. Begitu kita pergi seperti katakan ini, percaya diri nggak kalau kita cakep, kita sempurna? Firman ini luar biasa. Saya kadang-kadang kalau baca firman, wih, saya itu siapa ya Tuhan itu? Siapa saya sehingga saya itu bisa mengerti tentang kebenaran ini? Gak muluk-muluk Bapak Ibu. Hidup di dalam hidup sehari-hari. Lakukan firman terhadap keluargamu, istri, anak-anakmu, suami, dalam pekerjaan, di dalam pertemanan. Sekarang itu tidak ada yang benar Bapak Ibu. Banyak orang-orang ngaku Kristen, banyak orang-orang percaya Tuhan, cuma mulutin, tapi kelakuannya nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Padahal Injil itu harusnya mengubah hidup seseorang. Tapi kenapa nggak mau berubah? Nggak pernah menyirami dalam hatinya. Hatinya tidak pernah disirami dengan Injil. Hatinya nggak pernah disirami dengan firman. Hatinya cuma dibiarkan kosong. Dunia menguasai. Iblis berkuasa di dalam hatinya. Hati-hati Bapak Ibu. Nggak mudah. Iblis betul-betul mencari mangsa. Siapa yang dapat ditelan? Siapa yang mau dijadikan sahabatnya? Siapa yang mau dijadikan pengikutnya untuk masuk di dalam kerajaannya? Banyak anak Tuhan yang ikut. Dia tidak mau mengikuti dan tidak mau melalui jalan yang sempit. Dia mau jalan yang lebar dengan senang, dengan susah. Ingat kejadian kemarin, orang yang membunuh pacarnya, apa sih? Orang itu dibunuh, seperti aniaya, dilindas. Aduh, kalau firman ini hidup di dalam hatinya, saya katakan kasih suamimu, kasih istrimu, kasih anak-anakmu, kasih apa yang kamu punya. Itu kado dari Tuhan Bapak Ibu. Bukan cuma-cuma Tuhan memberimu. Bayangin dunia seperti itu. Kalau engkau tidak benar-benar seperti yang terjadi hari-hari ini, aduh, buang, kosongkan hidupmu, penuhilah dengan firman. Jangan mengingini hal-hal yang tidak perlu. Nggak ada gunanya, semua fana. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini Bapak Ibu. Saya sudah ngalamin. Apa sih artinya? Seperti yang dikatakan Paulus. Apa itu artinya kesusahan? Kekurangan? Apa artinya kelebihan? Ya wis ngono tok. Cuman piro menit. Bapak Ibu kepingin kemana? Mungkin ke Amerika atau ke Australia. Wih, datang dengan sungguh-sungguh. Wis nang sana, mari ngono ya lali. Wis gak ono artine opo. Cuma ngomong itu kok yes. Ada Bapak Ibu.
Saya ngalami, opo artinya kabeh itu. Cuma kepingin tahu. Kita membangun sebuah karisma. Kita menyenangkan ego kita. Nggak ada yang bermanfaat. Roh Kudus menuntun langkah kita untuk menjalani hidup yang sulit. Jangan hidup di luar kasih karunia. Jangan hidup di luar kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu dikasih sedikit, nikmatilah sedikit itu. Bahagia kok Ibu. Yang nggak bahagia itu apa? Keinginan, kesombongan, kepingin diakui orang, seolah-olah sopo, itu kan cuma perasaan toh. Nggak ada, dunia ini nggak ada seperti itu. Jangan hidup di luar kasih karunia supaya kita tidak jatuh di dalam percobaan. Hiduplah dengan setia, Bapak Ibu. Dan tidak melupakan firman Tuhan, hidup selalu bersyukur. Saya tekankan bersyukur, gak ada jalan lain. Saya sudah ngalamin apapun. Supaya hatimu itu lo damai, hatimu itu lo sukacita. Sebab hati nomor satu seperti katakan. Kayak baru-baru ini saya ada teman Bapak itu. Dia itu kayak diet, olahraga, segala hal dijaga baik makanan, tapi tetap ngalami sakit. Sebab apa? Pikirannya, hatinya tidak pernah dikuasai oleh roh-roh dunia. Khawatir terus, khawatir masa depan. Salah nggak? Nggak salah sebetulnya. Tapi kalau berlebihan, opo? Yang punya itu Tuhan bukan kita. Rancangannya Dia yang punya, bukan rancangan kita. Dan kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang merencanakan dalam hidup kita. Bersyukur. Bertobatlah setiap hari. Kita baca di Ibrani 3 ayat 12-13. Bertobat bukan sekali Bapak Ibu ya. Bertobat itu kalau sekali, kita mungkin tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus, itu sekali. Tapi tiap hari, karena apa? Kita menjalani hidup. Kita berbenturan sesama. Mungkin hati kita nggak cocok, kita menghujat, kita sedih, kita nyakiti orang. Tiap hari Bapak Ibu, kita orang yang berdosa, tidak mudah. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Koreksi hati, jangan di antara kita ada yang jahat. Dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kita tidak percaya, kita menghujat. Banyak kejadian seperti itu. Apa yang mereka jadi? Karena mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Pribadinya tidak diisi oleh firman. Banyak hamba-hamba Tuhan yang di sosial media berubah. Dulu percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, sekarang enggak. Karena apa? Keinginannya enggak sampai, enggak dituruti. Seolah-olah Tuhan itu dijadikan seperti lampu Aladin. Tahu lampu Aladin? Gosok-gosok terus keluar apa yang kamu minta. Itu zaman sekarang Bapak Ibu. Zaman sekarang. Saya kaget diceritain anak saya seperti ini. Dulu di TikTok itu ada orang jualan syarat-syarat orang jadi kaya, jadi apa seperti itu. Tapi berupa seperti boneka. Ada beli yang seperti kelinci, ada yang beli seperti apa. Ada laris. Mungkin wong Kristen sing tuku ya banyak. Loh ini sungguh. Jadi semua itu dijadikan seperti lampu Aladin. Tuhan itu dijadikan seperti itu. Itu masuk di dalam otak kita. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan itu berdaulat. Sopo kamu itu? Kamu itu dari tanah liat, Dia yang menciptakan. Tapi Tuhan dipaksa untuk memberkati kita. Tidak pernah bersyukur. Hari-hari bersihkan hati dari dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Tinggalkan semua perbuatan yang merusak hidup kita karena hari-hari ini jahat. Kejarlah kekudusan. Jangan hidup mengasihi dunia. Jauhi segala keinginan mata, keinginan hidup. Keangkuhan hidup semua itu adalah sumber segala dosa. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, sumber dari segala dosa. Apa yang kita lihat? Diinginin. Apa yang
kepingin enak kita rasakan, padahal itu membuat kita sakit, keinginan daging. Semua ingin kita punya, padahal nggak ada yang kita kalau kita ingin punya yang barang-barang mewah, itu kan kepingin menaikkan harga dirinya. Orang nggak pernah lihat bakon pakai ini itu, padahal tapi perasaannya kepingin dihargai orang. Orang yang tidak pernah mensyukuri hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggalkan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berarti kita enggak boleh. Tapi kuasai hatimu. Kalau engkau tidak mampu, jangan melebihi dari kekuatanmu. Belani utang-utang cuma tuku tas gak tahu dipakai, cuma diteke. Loh ini sungguh tas yang api-api, mau nggak pakai? Dipakai diisi apa? Enggak, mungkin kosong diisi kertas sama dompet. Takut rusak, takut lecet. Mahal Bu. Ini kenyataan Bapak Ibu. Kita anak Tuhan buang seperti itu secukupnya. Kita nggak perlu gitu-gitu Bapak Ibu. Kita anak Tuhan. Saya pernah pergi ya, waktu itu ke Korea kalau nggak salah. Ada bapak-bapak gitu, saya ketun gitu loh. Kan saya mengatakan ketun sekali lihat dia punya duit. Beli sandal itu Bapak Ibu. Kira-kira hampir 100 juta. Sandal elek, cuma biasa selempang. Loh, sorry, saya ini ngomong sama teman-teman, kalau bisa terbang, gak apa-apa. Bisa nginjak barang kotor, gak lengket. Mungkin. Tapi saya habis itu misal Tuhan ampuni saya, Tuhan ampun. Tidak semua orang punya pikiran gitu Bapak Ibu. Dia pakai itu. Dia itu kalau jalan biasa kenceng, sekarang miring Bapak. Ayo, lihat. Sungguh ini, saya nggak mau. Saya minta ampun sama Tuhan. Dia punya uang sendiri. Dia tidak ngerti kebenaran. Mau apa dia punya duit? Welek Bapak Ibu, nggak api. Cuma selempang kulit gitu tuh harga camak merke sing larang. Merke. Tapi orang mau beli. Lalu kita nggak mau, buat apa? Kita sudah sempurna di hadapan Tuhan. Kita diciptakan sempurna Bapak Ibu. Tidak ada orang diciptakan nggak sempurna. Apapun Tuhan diperlengkapi. Mungkin kamu dalam keadaan cacat, mungkin kamu dalam keadaan terbuang. Tuhan dikelebihi dari hal-hal yang lain. Sempurna. Tapi kenapa cari di dalam dunia yang ditambahkan supaya kita jadi sempurna? Tinggalkan semuanya itu. Jagalah hatimu. Galatia 5, 24, 26. Galatia 5, 24, 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Daging kita salibkan, daging itu padahal enak, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mudah enggak? Enggak mudah. Daging ini yang membuat kita tidak pernah rasa puas, tidak pernah kita rasa bersyukur, kurang saja, kurang. Tidak pernah merasa puas di dalam kehidupan. Kita terusin di 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Jagalah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dipimpin oleh daging. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Gila hormat, inilah yang keangkuhan hidup yang paling parah. Gila hormat ini bukan berarti kita, orang-orang seperti kita, tapi orang-orang yang dikasih kelebihan oleh Tuhan. Mungkin orang itu hamba Tuhan besar, orang kaya, orang luar biasa, maka itu yang gila hormat. Gila hormat kepingin dihormati, segala cara dilakukan. Saya kadang-kadang ini melok Tuhan ini juga bingung Bapak itu. Orang mengartikan firman itu dengan cara-cara dia sendiri. Kadang-kadang kalau saya baca firman, kalau kamu ingin membeli sesuatu, rencanakan. Kamu ingin membangun sesuatu, rencanakan. Kalau kamu ingin berperang, lihat mungsuhmu. Kalau mungsuhmu lebih besar, ajalah berdamaian. Kalau engkau membangun sesuatu itu cukup enggak danamu. Tapi wong Kristen, hamba Tuhan, besar Bapak Ibu. Kalau beli enggak ada sistem gitu, dibeli dulu. Semua dibeli dulu. Habis dibeli, besok minggu kita share pada jemaat. Tuhan suruh kita beli. Saya bingung Bapak Ibu. Kok ini ya?
Apa diganti ayatnya? Tapi kenyataan Bapak Ibu. Seperti itu. Berani banget. Ya loh dikit miliatan Bapak Ibu. Dia gak punya kabar. Tapi ya kok tertutup ya. Bingung enggak? Kok tertutup ya? Di situ iblis bekerja luar biasa. Tertutup Bapak Ibu. Belani. Siapa yang punya? Ayo tak bungai. Emas apa? Tapi tertutup Bapak Ibu. Tapi ngomongin tentang Tuhan luar biasa. Makanya seperti saya katakan tadi, pinter ngomong, apa hatinya yang melekat mbak Tuhan sungguh-sungguh. Gak tahu kita orang. Sudah terjawab di kecerdasan buatan ini. Sekarang kenyataannya yang benar ya firman. Kayak sedih teklak manusianya bisa dikatakan ABCD. Jagalah hatimu, jangan hidup dengan segala keinginan. Karena dunia sedang memikat semua orang dan menawarkan hidup dalam kenyamanan. Sehingga menjadi berhala. Kuasai diri dan hiduplah bersama Kristus. Dunia dalam kuasa jahat, jangan taruh hatimu dalam bentuk segala keinginan. Benar Bapak Ibu ya, saya katakan hiduplah seperti apa yang dikatakan di dalam firman. Hiduplah seperti apa yang dianugerahkan. Yang enggak mudah. Kolose 3 ayat 15-17. Sebentar lagi Bapak Ibu ya. Kolose 3 ayat 15-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur. Mulai hari ini saya katakan, belajarlah mengucap syukur. Firman ini taburan dalam hatimu setiap hari. Nggak mungkin. Kita cuma sekali dengar minggu ini tak selesai, kita percaya Tuhan, nggak mungkin. Kalau kita tidak tiap hari kita tabur firman di dalam hidup kita, nggak mungkin. Taburan tiap hari. Mungkin ada persoalan, coba lihatan persoalan itu, firman ada di dalam situ. Saya belajar firman ini bukan dari ujuk-ujuk firman, dari masalah. Masalah itu banyak. No masalah bukan orang non Kristen, orang Kristen Bapak ya. Saya kadang-kadang, Tuhan kok apa sih kayak gini nih? Kenapa sih orang Kristen itu? Karena dia tidak hidup takut sama Tuhan. Hatinya itu kosong, penuh duniawi, cuma mulut tetek Tuhan. Makanya hati-hati. Bersyukur Bapak Ibu berjemaat di sini. Bukan banyaknya jemaat yang membuat kamu masuk surga. Sedikit tapi kamu belajar dengan benar, masukkan firman Tuhan dan lakukan setiap hari dan itu. Banyak jemaat-jemaat besar cuman gitu aja, dia didoktrin. Gerejamu ya, ini ukuran firman, ukuran rohanimu. Kalau gerejamu besar, rohanimu besar. Loh, lah kuali, mesti ini kan Yesus lah ukuran rohanimu. Kamu belajar pada Yesus. Kalau Yesus ngomong sangkal diri pikul salib, ya sangkalan diri pikul salib. Perlu Bapak Ibu sangkal diri pikul salib. Orang nggak mau. Coba kamu ada persoalan. Kalau kita ada masalah besar, kita diajari hidup sangkal diri pikul salib. Sebab apa? Ya tadi ikhlas tulus tadi keluar. Coba kamu tidak hidup sangkal diri, muangkel, marah, seperti yang tadi kemarin bacoan. Sekarang titik-titik tembak-tembakan. Menyesal di kemudian hari, akhirnya hidup di dalam 10 tahun di dalam kurungan besi seperti burung seperti itu dalam sangkar. Menyesal tidak ada gunanya. Akhirnya menangis. Tuhan, loh kok Tuhan meneng?
Ini hidup seperti itu. Kalau susah, Tuhan. Sakal diri pikul salib. Segala perkataan dan perbuatan lakukan seperti untuk Tuhan. Sesuai dengan firman, jangan mencintai apa yang ada di dalam dunia. Jangan ingini apa yang bukan bagian kita, karena semua orang punya bagian masing-masing sesuai dengan takarannya. Itu ada di dalam Lukas 6:38, kalau kita baca. Hidup dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dengan saling mengasihi, sabar dan murah hati. Ada di Efesus 5 ayat 2. Hidup selalu bersyukur, biar bisa jalani anugerah Tuhan. Dengan rasa ikhlas, bisa berdamai dengan keadaan. Ikhlas, tulus. Syukuri atas anugerah yang sudah kita punya. Jangan sesali apa yang belum kita miliki. Inilah anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita ada persoalan, kita ada masalah, kita menghujat Tuhan. Dia tidak pernah lihat apa yang diberkati Tuhan, yang diberikan kepada kita. Tapi kita selalu melihat apa yang menjadi kekurangan, sehingga kita ngomel sampai Tuhan. Ini kebiasaan kita yang buruk. Kalau gagal tetaplah bersyukur, karena anugerah Tuhan sedang mengajari cara untuk meraih keberhasilan. Jadi gagal harus kita bersyukur apapun, karena di dalam kegagalan itu Tuhan mengajari kita bersyukur. Dan di dalam kegagalan kita akan menemukan pribadi Tuhan yang sempurna. Karena kita anak-anak Tuhan harus diajar dan dididik, karena kita bukan anak gampangan. Bapak Ibu, itu masukkan di dalam pikiran kita. Jangan nanti ada persoalan masalah, takut Tuhan, persoalan. Bukan, Tuhan sedang mengajar Bapak Ibu. Seperti itu. Bukan kebahagiaan yang membuat bisa bersyukur atas anugerahnya, tetapi bersyukurlah yang membuat kebahagiaan dalam anugerah. Bersyukur dulu baru bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Itu ada di 1 Petrus 3, 13-14. Kalau Tuhan masih kasih nafas, berarti anugerah untuk hidup kita belum selesai. Seburuk apapun keadaan kita, Tuhan masih punya rencana yang terbaik untuk hidup kita dalam anugerahnya. Maka dikatakan jangan menghakimi, apapun orang yang bersalah, belum tentu di kemudian hari dia nggak dipakai Tuhan. Karena Tuhan belum selesai untuk beracara di dalam hidup kita. Maka kalau kita ada persoalan, jangan kita mengeluh, karena Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Saat Tuhan tegang kendali dalam hidup kita, berarti Tuhan tak pernah salah dalam menopang hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan megang kendali, Tuhan gak salah. Hidup kita selalu ditopang oleh Dia. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa topangan Dia. Mengucap syukurlah dalam segala anugerahnya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ingatlah, ketika Tuhan sudah mengangkatmu, tak ada satupun yang dapat menjatuhkanmu. Percayalah, itu masukkan di dalam hatimu benar-benar bahwa Allahmu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita sudah diajarin, kita sudah sesuai dengan firman, lakukan, masukkan dalam hatimu. Percayalah bahwa Allahmu sanggup melakukan dan mengubah segala hidupmu. Ya Roh Kudus Allah, meteraikanlah firman ini di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami berdiri sebagai pribadi yang berani mengaku sudah mengenal Engkau. Karena kami taat akan firman-Mu dan kami sungguh mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan izinkan dan berikan dalam hidup kami. Biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa, yang taat dan mengasihi Engkau, menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus, dalam segala segi kehidupan kami. Roh Kudus tolonglah kami, Roh Kudus mampukan kami, dan bawa kami menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, junjungan hidup kami. Belas kasihan, pengampunan, kemurahan, pertolongan Tuhan
dilimpahkan bagi kami semua. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan. Yang datang dengan pergumulan yang berat, tekanan hidup, pencobaan, badai rumah tangga, Tuhan sudah menolong, memberkati, melepaskan, dan menuntun kami kepada kemenangan. Pada akhir ibadah ini kami juga mendoakan untuk oma atau mak dari Yosua yang baru saja bersedih, berduka karena menantu yang dikasih Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, dan berikan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan pertolongan untuk tetap memandang dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami menyatukan hati memberkati Indonesia, negeri di mana kami tinggal. Kami memberkati untuk Bapak Presiden dan wakilnya, untuk TNI dan Polri, untuk semua rancangan pemilu tahun depan. Tuhan dipermuliakan. Semua berjalan lancar dan baik. Yang terpilih adalah yang berasal dari Tuhan. Dan kami semua akan benar-benar tunduk kepada Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan, agar kami tidak pernah salah dalam memilih. Bapa, kami juga berdoa untuk keamanan, damai sejahtera di negeri kami. Semua akan berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan menjangkau, Tuhan menopang, Tuhan menolong semuanya. Juga bagi partner-partner pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang mengasihi Tuhan, hidup taat, dan menjadi pribadi yang seperti Kristus. Terima kasih Bapa yang maha baik. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, tetapi kebajikan dan kemurahan Tuhan, belas kasihan dan pertolongan Tuhan tidak pernah ada henti-hentinya bagi kami. Kami diberikan imunitas ilahi, kesehatan ilahi. Kami boleh menikmati kehidupan sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai, akan memimpin dan memberkati kehidupanmu. Pulanglah, jadilah engkau berkat, dan percayalah langkah hidupmu setiap waktu di dalam genggaman tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat Allah Tritunggal. Kami pulang, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.